Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyi di sini bab menerangkan melarang anit taqawudi dari berak fi tariqin nasi di dalam jalannya manusia, di jalanan, wadillihim dan tempat bertuduh mereka, bawah pohon, mungkin bawah tempat-tempat duduk itu, wa mawaridil ma'i, tempat-tempat yang dinaungi itu, halte base itu, berak nggak boleh. Mawaridil ma'i dan tempat sumber-sumber air, wa nahwiha dan semacamnya. Qala berfirman Allah Ta'ala, ini harus diperhatikan, ini semuanya tentang adab-adab dengan hamba-hamba Allah. Orang itu punya adab dengan hamba-hamba Allah, ya akhirnya itu ya hakikatnya ya adab dengan Allah. Memang memuliakan hamba Allah, memuliakan orang Islam, ya memuliakan Allah. Kalau orang itu membenci orang Islam, menyakiti hati orang Islam, ya menyakiti wali-walinya Allah, berbahaya. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Orang menyakiti satu waliku, maka aku umumkan aku perang dengan dia. Siapa yang bisa selamat kalau sudah diperangi sama Allah? Qala berfirman Allah Ta'ala, walladzina dan orang-orang yu'dzunal mu'minina, yang menyakiti hatinya orang-orang iman, wal mu'minati dan yang menyakiti orang iman, wal mu'minati dan orang-orang iman perempuan, ghairi maktasabu dengan satu perbuatan yang mereka buat, faqad ihtamalu, jadi tidak disebabkan satu perbuatan apa-apa, enggak salah apa-apa kok disakiti. Faqad ihtamalu, maka sungguh mereka telah membawa buhtanan kebohongan, wa isman dan dosa mubinan yang jelas. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW qala, beliau bersabda, ittaqu, wattaqutlah kalian, al-la'inaini, dua perkara yang terkutuk. Qalu, mereka berkata, wa mal la'inan, dan apakah kedua perkara yang terkutuk itu? Qala, bersabda baginda Nabi, dua orang berarti. Dua orang itu, alladhi, yaitu orang yatakhalla, yang berak kencing, fi tariqin nasi, di jalan manusia, au fi dhilihim, atau di dalam tempat naungannya para manusia. Rawahu Muslim. Di bawah-bawah pohon yang biasa orang itu duduk-duduk di situ, tempat-tempat yang ada iyub-iyubnya, ada apa iyub-iyub itu, naungannya dari sinar matahari yang biasa orang duduk-duduk di situ, malah diberaki. Malah itu orang terlaknat yang seperti itu. Rawahu Muslim. Maksudnya kenapa orang terlaknat itu menjadikan dilaknat oleh orang-orang yang nggak tahu siapa yang melaknat. Yang melaknat yang jelas orang Islam. Siapa ini? Berak di sini, tempat duduk kok diberaki. Nah, di sekarang gak di udel. Nah, akhirnya tidak punya udel tenan. Repot. Jadi akhirnya banyak orang mengutuk, melaknat. Nah, anak siapa lagi? Bocah nakal, kurang ajar. Nah, kadang-kadang orang itu berbuat seperti ini jadi nakal betul karena laknatnya orang Islam. Lagi ternyata di sini nggak disebutkan siapa yang melaknat. Yang melaknat malaikat, tambah makbul lagi laknatnya. Nah, maka hati-hati. Kalau yang laknat Allah, nggak tobat ya udah nggak bisa selamat kalau seperti itu. Makanya hati-hati, jangan
menyakiti hati orang-orang Islam, berbuat perkara-perkara yang menjadikan kamu terlaknat, dilaknat oleh orang-orang Islam. Orang itu jadi orang baik saja susah, kenapa kok capek-capek pengen jadi orang buruk loh. WC banyak, ini WC itu aja mau berak di situ aja itu sudah nyaman. Kenapa kok ya capek-capek pengen berak di atas dipan, di atas bangku, di atas kursi diberai. Jadi manusia saja itu sudah susah, bagaimana jadi kucing? Kok ya aneh menungsa. Babun nahi, di sini bab menerangkan anil bauli dari kencing, wa nahwi dan semacamnya fil ma'i di air ar-raqiti yang diam. Air yang diam seperti telaga dan sebagainya itu. Apalagi yang sedikit rusak langsung air ke situ itu. An Jabirin dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, beliau melarang ayyubala untuk dikencingi fil ma'ir raqidi di dalam air yang diam. Walaupun airnya banyak enggak boleh, kalau sedikit langsung rusak kan banyak. Udah wong air banyak aja enggak apa-apa. Semua di situ itu ada air banyak ya, bukan laut ya maksudnya. Air banyak itu. Satu belumbangan begitu. Kamu kencingi enggak akan berubah katanya gitu ya. Tapi semua orang yang ada di situ mesti tidak akan mau lagi mandi di situ. Gara-gara kamu kencingi. Ini namanya idza juga. Itu juga menyakiti hati orang Islam. Apalagi air itu diminum juga. Atau paling enggak mana di kolam renang dikencingi. Ya mesti orang di kolam renang kan mesti kencing juga kadang-kadang. Kok kencing mesti terminum juga airnya. Minum. Kamu paksa minum air kencingmu. Ya inilah akhirnya ini enggak boleh. Enggak boleh itu dilarang. Itu tidak. Semuanya ini hubungan dengan muasyarah dengan orang Islam. Ya apa saja bisa sebetulnya selain yang disebutkan dalam hadis ini, apa-apa yang menyakiti hati orang Islam maka hendaknya itu dijauhi. Babu karahati tahdhilil walidi, di sini bab makruhnya pengistimewaan, pengelebihan orang tua ba'dha auladihi, sebagian anak-anaknya, ala ba'din, meninggalkan atas sebagian yang lain, fil hibati, di dalam pemberian. Ya, anaknya banyak, yang satu dikasih, yang lain enggak dikasih. Itu makruh, enggak boleh. Ali Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, anna abahu, sungguhnya bapaknya Nu'man ibn Bashir, yaitu Bashir ya, Ata telah datang bihi dengan membawa Nu'man Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Bashir berkata, ini sungguhnya aku nahaltu, telah memberi, ibni, anakku, hada, ini, yaitu si Nu'man, gulaman, pembantu, karena yang pembantu itu li, kepunyaanku. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqul la waladika, apakah kamu memberi setiap anak-anakmu, aqul la waladika, apakah kepada setiap anak-anakmu, nahal tahu, kamu memberi, ya, pembantu, mislah hada, seperti anakmu ini Nu'man. Faqala, maka Bashir berkata, la, mboten, tidak. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farji'hu, ambil kembali. Farji'hu, ambil kembali, jangan kamu berikan. Itu kamu beri enggak adil, anakmu banyak kamu beri satu, jangan seperti itu. Wa fi riwayat, dan dalam satu riwayat, di dalam muasyarah dalam keluarga pun orang itu mesti bersikap adil. Orang tua dengan anak-anaknya harus bersikap adil. Itu semua pemberian itu diusahakan seperti itu, karena itu menjadikan akhirnya keluarga itu jadi baik, jadi tidak hasad-hasatan. Kadang-kadang ya orang itu dalam hati itu, mungkin kalau dalam hati ya tidak dosa,
anak yang dicintai, lebih dicintai, yang ini agak beda dengan yang lain. Karena itu kalau hati nggak bisa dicegah seorang, tapi di dalam tindakan secara zahir harus mesti usahakan adil biar terjadi kerukunan antar anak-anak itu semuanya. Itu tata cara urusan apa itu bermuasyarah dengan keluarga pun diajarkan di dalam Islam. Tuh. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afa'alta, apakah kamu berbuat hada seperti ini, yaitu memberi pembantu, biwaladika, kepada anakmu, kullihim, semuanya. Qala, berkata Bashir, la, mboten, la, tidak. Qala, bersabda baginda Nabi, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa'dilu, dan berbuatlah adil, fi auladikum, di dalam anak-anak kalian. Faraja'a, maka bapakku, ini kan hadisnya yang menceritakan Nu'man bin Bashir. Faraja'a, maka bapakku mengambil kembali, maka mengambil kembali abi, bapakku. Faradda, maka Nu'man mengembalikan tilka shadaqata, sedekah itu. Fi riwayatin, dalam satu riwayat, faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bashir, wahai Bashir, alaka waladun siwa hadha, apakah kamu masih punya anak selain ini, si Nu'man? Qala, berkata Bashir, na'am, ya. Qala, bersabda baginda Nabi, aqul lahum, apakah kepada mereka semuanya, wahabta, kamu juga memberi, aqul lahum wahabta lahu misla hadza, aqul lahum, kepada setiap anak-anakmu, wahabta, kamu memberi, lahu, kepada setiap anak-anakmu, misla hadza, seperti ini pemberian kepada Nu'man. Qala, berkata Bashir, la, tidak. Qala, bersabda baginda Nabi, wala tushhidni, maka janganlah kamu persaksikan kepada diriku. Idzan, kalau begitu, kamu jangan persaksikan pada aku kalau gitu. Pemberianmu kepada Nu'man jangan kamu persaksikan kepada diriku. Fa ini, maka sungguhnya aku la asyhadu, tidak aku mau bersaksi, ala jaurin, atas kezaliman, aku enggak mau bersaksi atas perbuatan zalim, enggak mau. Dianggap ini satu perbuatan zalim karena tidak adil. Riwayatin, dalam satu riwayat, la tusyidni ala jaurin, janganlah kamu mempersaksikan kepada diriku, ala jaurin, atas perbuatan zalim. Tadi itu kan datang kepada baginda Nabi, mempersaksikan kepada baginda Nabi bahwa si Bashir itu memberikan ghulamnya kepada siapa itu? Nu'man. Itu Nabi enggak mau, persaksian zalim enggak mau. Riwayatin, dalam satu riwayat, usyidu, aku persaksikan, ala hadza, atas ini, ghairi, kepada ala hadza, ghairi, kepada selainku. Ashhid, ya, ashhid ala hadza ghairi. Ashhid ala hadza, atas pemberian ini. Ashhid, persaksikanlah, ala hadza, atas ini, ghairi, kepada selainku. Maksudnya bisa sampaikan kepada yang lain, ini memang sudah tak kasihkan kepada Nu'man. Maksudnya itu. Kepada selain aku juga, pada orang lain, bahwa ini sudah tak kasihkan kepada Nu'man. Maka kemudian baginda Nabi berkata, ayasuruka, apakah mengembirakan dirimu, wahai Bashir, ayakunu, bila mana anak-anakmu, ilaika, kepada kamu, fil birri, di dalam berbakti, sawaun, sama. Kamu pengen enggak itu anak-anakmu semuanya berbakti semuanya kepada kamu? Nggih, pengen. Lah kalau begini berbuatlah adil. Nanti yang berbakti tinggal satu loh. Qala, berkata Bashir, bala, nggih, bala, iya. Qala, bersabda baginda Nabi, fala, maka jangan berbuat itu, mengasih satu yang lain tidak dikasih. Idzan, kalau begitu. Muttafaqun alaih. Jadi perbuatan orang tua kepada anak-anak itu nanti akan dibalas oleh anak-anaknya juga. Kenapa anak itu berbakti kepada orang tua? Karena mungkin orang tua itu juga dulunya itu
apa itu berbuat baik kepada orang tua, kepada anak-anaknya, dan juga diperlakukan dengan adil dengan saudara-saudaranya. Akhirnya menjadikan itu anak itu jadi berbakti, semuanya rata berbakti juga kepada orang tua. Tarbiyahnya orang tua kepada anak itu akan diingat anak itu seumur hidup. Tarbiyahnya orang tua kepada anak itu akan diingat seumur hidup. Itu. Makanya dalam doanya ini, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tuaku seperti halnya mereka kedua orang tuaku telah mendidik aku, telah mentarbiyah diriku. Jadi artinya tarbiyah seseorang tua ini akan diingat seumur hidup oleh anaknya. Kalau diarahkan kepada keburukan, dia akan diingat kepada keburukan itu. Kalau dia didolimi, dia akan ingat kedoliman orang tuanya juga. Nah, maka itulah anak itu mesti akan berbuat baik kepada orang tua, karena orang tua juga dulu berbuat baik kepada anak. Nabi sudah memperingatkan itu, bahwa suka nggak kamu kalau semua anak-anakmu berbakti kepada kamu? Iya. Nah, maka itulah kamu hendaknya berbuat baik kepada seluruh anak-anakmu, setiap anak-anakmu dengan pemberian yang sama. Pemberian ini sebetulnya bukan hanya sekedar harta, itu juga termasuk urusan pendidikan, mestinya harus diratakan juga, perhatian juga. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عاصم سلطانا نصيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.